Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Perum Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan update ya mengenai PLTS mini saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah pasang ini protektor ya, atau sering disebut surge arrestor ya. Untuk speknya sendiri seperti ini. Maaf ini saya terbalik pasangnya. Seperti itu ya. Saya kurang bisa menjelaskan ya. Yang jelas kenapa saya pilih ini ya karena harganya yang paling murah ya. Harganya yang paling murah. Untuk kabelnya sendiri saya pakai ini, bukan kabel ya, ini kawat tunggal ya. Kalau ini saya tahu ini mungkin tidak standar ya, karena harga kabel buat grounding itu mahal ya, saya pakai yang ini aja. Saya pikir daripada tidak ada sama sekali ya. Untuk batang RD-nya sendiri saya pakai batang besi panjang kurang lebih 1,5 mili ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Jadi itu dia batang RD-nya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter, yang menancap ke tanah, yang tertanam kurang lebih hanya 1 meter ya. Jadi hanya saya palu-palu aja ya, jadi seperti itu ya, karena keterbatasan lahan saya tancapkan di saluran air atau got ya. Sekarang kita kembali ke PLTS lagi. Jadi bukan tanpa alasan saya pasang alat ini ya teman-teman. Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pernah terjadi sambaran petir ya. Kurang lebih persisnya saya lupa, kalau nggak salah awal Desember ya, itu terjadi hujan lebat yang disertai petir ya. Dan salah satu petirnya itu menyambar antena televisi punya tetangga, yang titiknya itu kurang lebih 5 meter dari titik saya meletakkan solar panel ya. Jadi mau nggak mau ya saya harus pasang ini untuk mengamankan PLTS ini saya ya. Jadi kenapa saya pasang alat ini, yaitu ya, bahkan sambaran petir itu nggak cuman menyambar antena ya, menyambar kabel listrik PLN ya di tiang, yang mengakibatkan kurang lebih 1 kecamatan waktu itu mati ya. Nggak cuman mati, bahkan banyak yang lampu listrik instalasi di rumah itu juga ikut mati, termasuk di tempat saya. Yang pada video itu saya jelaskan ada beberapa titik lampu yang ada yang mati, ada yang enggak ya. Beda tipe lampu, kekuatannya beda-beda ya. Bahkan ada pernah dengar punya tetangga itu sampai lampunya pecah ya, serpihannya kemana-mana ya. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi untuk instalasinya kurang lebih kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ya seperti ini PV, MCB, protector, MCB lagi, baru SCC ya. Kurang lebih seperti ini ya. Seperti biasa, melalui channel YouTube ini saya mau menanyakan ya, mungkin kepada teman-teman yang lebih paham ya, yang ahli mengenai kelistrikan terutama ya. Yang saya mau tanya yang pertama adalah,
ini di protektor ini kan ada apa istilahnya, polaritas ya, ada plus ya, ada plus, ada minus. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa dibolak-balik atau tidak ya? Pertanyaan yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah jadi begini, kenapa saya pasang ini? Tujuan utama adalah mengamankan SCC ini ya dari sambaran petir. Target saya adalah itu ya. Pertanyaannya, apakah kalau modelnya seperti ini, apakah berlebihan atau tidak gitu loh. Kalau saya sampai pasang 2 MCB di sini ya, ini 6 ampere dan ini 50 ampere ya. PV nya kan 50 watt, anggap aja maksimal 2,5 ampere ya. Jadi ini 6, ini 50, baru SCC ya. Jadi pertanyaan, apakah pemasangan ini intinya apakah pemasangan protektor itu yang benar seperti apa? Saya kurang paham. Apakah seperti ini ya? Jadi pertanyaan pertama yaitu apakah bisa dibolak-balik. Pertanyaan kedua, pemasangan saya seperti ini ya, kurang lebih. Apakah ini sudah benar apa tidak? Saya kurang paham, jadi silahkan dikoreksi. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, ini berlebihan atau tidak pemasangan 2 MCB seperti ini. Target saya adalah mengamankan SCC dari sambaran petir di sini ya. Terus yang selanjutnya, seandainya ini saya ganti dengan sekering ya, sekering yang mungkin 5 ampere atau 10 ampere lah kurang lebih, saya tidak tahu variasinya. Bisa enggak lebih bagus mana proteksinya terhadap PLTS atau terhadap SCC ini, antara MCB atau dengan sekering ya. Jadi pertanyaan itu, lebih baik mana, MCB atau sekering, kalau kita ingin mengamankan SCC dari sambaran petir ya. Jadi seperti itu pertanyaannya pada video saya kali ini. Disilahkan siapapun yang lebih tahu, lebih ahli, silahkan dikoreksi mana yang salah dari rangkaian ini, terutama mengenai arrestor ini ya, mengenai ini ya. Terus pada video-video saya sebelumnya banyak pertanyaan ya, yang mungkin juga saya nggak begitu paham. Pertanyaannya ini mengenai ini ada yang tanya berapa watt daya standby-nya, yaitu kurang lebih ini adalah 10 watt ya, 10 watt. Kalau ini kan kalau tambah wattmeter AC ini kurang lebih 11 watt ya. Terus SCC ini daya standby-nya 2 watt ya. Jadi kemarin memang sudah saya jawab langsung, tapi melalui video ini saya jawab kembali. Itu daya standby-nya 10 watt. Nah, ini 2 watt sama wattmeter seperti ini, kurang lebih ditambah itu inverter, jadi kurang lebih 11 watt ya. Jadi itu aja. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang sudah berkomentar ya. Jadi banyak sekali ini. Saya sempatkan tulis biar saya ingat ya, ya. Banyak sekali ya, ini yang sudah bertanya. Oh ya, banyak yang berkomentar ya, kemarin kabelnya semrawut ya. Oke lah, kapan-kapan mau saya perbaiki. Terus ada yang menyarankan jangan pakai batang busbar ya, jangan pakai batang busbar ya. Ya, saya bisa memahami ini karena mungkin ya secara hitung-hitungan efisiensi mungkin juga akan kehilangan
budaya ya, itu buat saya ya masuk akal ya pemakaian bus bar ini. Kalau ada yang menyarankan jangan dipakai ya, dihilangkan gitu, masuk akal. Karena ya contohnya dari sini mau ke sini, nah kenapa harus diputus di sini, kan bisa langsung ke sini ya, contohnya seperti itu. Tapi mohon maaf, untuk sementara ini bus bar tetap akan saya pertahankan ya, karena apa ya, cenderung mengenai estetika saja ya. Jadi buat saya yang awam, pemakaian bus bar ini jadi lebih mudah memahami ya, lebih mudah buat saya sendiri buat memahami, mengecek ya kalau ada yang salah di mana. Itu buat saya cenderung lebih masalah estetik saja ya, jadi nggak ada alasan lain. Kalau mungkin suatu saat saya udah menguasai ya, bisa jadi saya hilangkan bus bar ini ya. Mungkin jadi update sementara ini seperti ini. Jadi kembali saya mengharapkan komentar, pertanyaan atau apa saja, karena komentar dan pertanyaan teman-teman semua adalah ilmu buat saya ya, jadi bisa menambah wawasan. Dan juga mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan, semua komentar, atau mungkin jawabnya terlalu lama, atau mungkin tidak saya jawab sama sekali ya, karena memang saya punya kesibukan lain, yaitu saya juga bekerja ya, jadi berangkat pagi pulang sore seperti itu terus ya. Jadi kalau saya bisa mengerjakan PLTS ini ya hanya kalau ada waktu senggang ya, kalau ada waktu sisa istilahnya. Oke teman-teman, mungkin ini saja update dari PLTS saya. Jadi silahkan siapa saja mengkoreksi pekerjaan saya ini. Oke, sekian untuk update kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.